Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S. Mas Arfi seorang penulis yang luar biasa loh. Judul kali ini adalah Nyegik. Dendam itu masih ada. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share videonya. Selamat mendengarkan. Malam mulai menyapa. Langit terlihat gelap. Dan juga suara-suara khas binatang malam mulai terdengar. Aku bersiap untuk kembali menuntut ilmu di Saung Asri milik Kyai Ahmad yang sudah menjadi saksi bisu dalam perjalananku untuk mencari ilmu. Ketika keluar dari kamar, aku melihat ada Aritwan, Arfi, juga bapak dan ibu. Kalian ada di sini? Duduk fit. Bapak mau bicara, kata bapak sembari menepuk-nepuk kursi di sampingnya, mengisyaratkan aku untuk duduk di sampingnya. Aku pun duduk, dan kami pun larut dalam perbincangan. Dari mulut bapak, aku mendapat kabar bahwa Kyai Ahmad sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Jawa Tengah. Jujur, aku merasa sangat kehilangan sosok guruku yang selalu setia membimbingku sampai aku berada di titik ini. Tak sadar, air mataku pun jatuh, berlomba mendaratkan dirinya ke lantai. Aku sesegukan mendengar semua yang terjadi pada guruku yang sangat aku sayangi. Kapan Kyai Ahmad meninggal, Pak? Di waktu yang sama saat kamu mengalami kejadian itu, Vita. Hah? Apakah ini ganjil? Aku rasa ini sangat ganjil. Namun tak menutup kemungkinan jika memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa membohongi hatiku. Namun ku coba untuk terus mempercayai apa yang sedang ada di hadapanku. Lalu, nanti siapa yang bisa menggantikan Kyai Ahmad? Tanyaku lagi. Saya sesuai permintaan Kyai, jawab Aritwan. Hari-hari berikutnya mulai berjalan. Aku berniat untuk mendatangi rumah Paman Wanto yang sudah lama tidak berpenghuni itu. Aku hanya ingin bernostalgia, mengenang semua kenangan bersama pamanku itu.
untuk bisa pergi ke rumah Paman Wanto. Terpaksa aku harus berbohong pada bapak dan juga ibu. Aku meminta izin untuk pergi ke rumah Arfi karena ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Sebetulnya Arfi tidak tahu apa-apa soal ini. Namun aku harap nantinya ibu ataupun bapak tak ada yang menghubungi Arfi karena dia tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum, lirihku ketika membuka pintu rumah Paman Wanto yang sudah mulai ditutupi oleh sarang laba-laba dan debu. Debu nampak berterbangan di seantero rumah. Ketika aku membuka pintu rumah, aku masih mencium aroma dupa yang terus membumbung tinggi, membuat dada menjadi pengap. Aku berjalan, menyusuri setiap celah di rumah ini. Entah kenapa, aku seperti dituntun pada sebuah ruangan yang ketika aku buka, ternyata dikunci rapat. Kenapa pintunya dikunci ya? Aku berusaha mencari kunci agar aku bisa membuka ruangan ini dan segera mengetahui apa saja yang ada di kamar ini. Aku yakin di ruangan inilah pamanku melakukan pemujaan. Aku harus tahu apa saja yang ada di dalamnya. Aku membuka beberapa lemari yang berada di seantero rumah ini dan dapat aku menemukan sebuah kunci berkarat yang ada di dalam sebuah kotak kecil dari kayu. Pamanku sangat rapi menyembunyikan kunci ini. Aku pun membuka ruangan itu dan sebuah udara berbau dupa menampar wajahku. Pengap, sesak dan gelap. Itulah gambaran pertama saat aku masuk ke ruangan itu. Aku membuka kordeng-kordeng dan membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam. Jendelanya pun aku buka agar udara dapat masuk dan membiaskan bau dupa yang menyengat. Di tepi tembok, aku melihat barang-barang dan juga sesajen lengkap yang sudah mengering berada di sebuah meja panjang berjajar dengan rapih, beserta serangkaian alat ritual lainnya. Tak akan aku sebutkan apa-apa saja yang ada di sana. Yang jelas, aku yakin jika ini merupakan jembatan menuju janji. Tak kasat mata itu. Ketika aku berbalik badan, aku dikejutkan dengan sebuah gulungan kulit ular kering meringkuk di atas tempat tidur. Gulungan itu berukuran besar dan tak dapat aku bayangkan betapa besar dan tingginya ular itu. Aku bermaksud untuk mematikan dupa-dupa itu supaya udara tak makin terasa pengap. Aku berjalan menuju tempat dupa-dupa kecil itu tertancap.
Sial, tanganku tergores dari wadah berisi air yang terbuat dari tembaga. Tanganku berdarah. Dan aku urungkan saja niat untuk memadamkan api di dupa-dupa itu. Aku pun keluar dari ruangan itu dan kembali mengunci pintu dari luar. Aku merasa udara makin tak karuan. Aku pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Karena sebentar lagi larut. Sesampainya di rumah, "Assalamualaikum." Lirihku membuka pintu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat ada Arfi, Aridwan, dan juga Bapak tengah duduk di atas kursi kayu kami yang sederhana itu. "Dari mana kamu, Vita?" tanya Bapak dengan mata yang tajam menatap ke arahku. Aku hanya diam, tak sanggup menjawab pertanyaan Bapak. Karena aku terlanjur basah, ketahuan berbohong. "Tega kamu bohongin Bapak, pakai bawa-bawa Arfi segala." Aku habis rumah Paman Wanto, Vita." Tiba-tiba ibu datang dari arah dapur dengan air mata yang telah meleleh basah. "Maaf, Bu. Harus berapa kali ibu bilang, jangan ke sana. Jangan ke sana, Vita. Kamu dengar kan, Nak?" Jujur, aku tidak mengerti mengapa Bapak dan Ibu sebegitunya melarangku untuk pergi ke rumah pamanku sendiri. Memangnya kenapa kalau aku datang berkunjung? "Ibu kan sudah larang kamu untuk pergi ke sana. Kenapa kamu masih saja pergi, Vita? Apa kamu sudah tidak sayang ibu?" kata ibu. "Memangnya kenapa kalau aku pergi ke tempat Paman Wanto, Pak, Bu? Aku cuma mau mengenang masa lalu aku di sana." "Masa lalu yang mana yang mau kamu kenang, hah? Dengar, Vita. Ini bukan kali pertama kamu pergi ke sana. Apapun alasannya, Bapak peringatkan sekali lagi. Kamu jangan pernah pergi ke tempat itu lagi." "Ya kenapa? Bapak sama Ibu hanya bisa melarang dan melarang tanpa memberitahu alasannya kenapa. Kenapa aku gak boleh pergi ke sana? Bilang sama aku, Pak, Bu. Apa alasannya?" Tak perlu berdebat soal itu. Sekali Bapak bilang tidak, ya tidak, Vita. Kenapa? Beri Vita alasan, Pak. "Vita, jaga nada bicara kamu. Ini Bapak kamu, bukan lawan debat kamu. Orang tua itu punya alasan kuat ketika melarang anaknya. Turuti saja, tak perlu tahu alasannya kenapa," kata Aridwan. "Aku bukan ngajak Bapak debat, A. Aku cuma tanya alasan dari larangannya. Apa itu salah, A? Aku juga patut tahu apa alasannya." "Cukup, Vita. Kenapa kamu jadi begini?" tanya Bapak.
Bapak yang kenapa, Pak? Bapak kenapa larang-larang aku? Karena Bapak takut kehilangan kamu lagi, Nak. Aku gak kemana-mana, Pak. Kataku memeluk Bapak dan menangis bersama dalam pelukan Bapak yang erat. Lain kali, kamu jangan begitu lagi, Vita. Bapak khawatir sama kamu. Iya, Pak, kataku, lantas duduk di samping Arfi. Berbahaya jika kamu terus-terusan ke sana, Vita, kata Aridwan. Bahaya apa yang kalian maksud? Aku benar-benar tidak paham lagi, kataku dengan isi kepala yang hampir pecah menghadapi sikap mereka yang selalu saja berteka-teki. Belum saatnya kamu tahu, Fit. Semua ada waktunya. Waktu yang mana yang Bapak maksud? Dari sejak kejadian itu, kalian jadi aneh. Tak seperti biasanya. Kalian memperlakukan aku dengan sangat hati-hati dan selalu mengawasiku 24 jam. Kalian selalu melarangku untuk pergi ke sana kemari yang aku mau. Bahkan ke sekolah pun Bapak harus mengantar. Padahal itu hal yang biasa aku lakukan. Kalian kenapa? Ada apa sebenarnya? Aku benar-benar tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang. Tak bisakah kalian berlaku seperti biasanya? Aku menjadi asing sekarang. Dan perlakuan kalianlah yang membuat aku menjadi asing. Bahkan di rumahku sendiri. Semuanya hanya diam tanpa ada yang membalas ucapanku. Ya, selalu saja begitu. Melarang, dan melarang. Tanpa aku tahu alasannya. Mungkin dengan mengetahui alasan-alasannya, aku pun tak akan banyak protes seperti ini. Aku merasa selalu diawasi. Bahkan mungkin, jika bisa, ketika aku mandi pun akan terus diawasi. Mungkin aku hanya butuh alasan sederhana yang bisa aku pahami. Seperti takut kembali kehilangan aku atau apalah gitu. Kamu yang asing, Vita. Kamu menjadi berubah semenjak kejadian itu. Menjadi pembangkang dan tidak bisa dinasehati, kata Bapak. Baru kali ini aku melihat Bapak asmara ini. Apa salah jika aku hanya menanyakan sebuah alasan? Apa yang asing dari aku, Pak? Tanyaku. Istighfar, Pak. Saatnya kamu tahu kenapa Bapak melarang kamu pergi tanpa pengawasan Bapak atau Ibu. Dengar baik-baik, Vita. Banyak hal yang Bapak dan Ibu korbankan untuk bisa kembali melihat kamu dengan utuh seperti sekarang. Prosesnya panjang dan bahkan tidak masuk akal pun kami lakukan demi bisa kembali memeluk kamu, mengembalikan kamu dari dunia itu. Bukanlah hal yang mudah, Vita. Bapak dan Ibu nyaris menyerah untuk itu. Tapi Kiai Ahmad dengan rela mempertaruhkan dirinya agar bisa bertukar posisi dengan kamu. Dek. Jantungku seperti terhantam sesuatu yang sangat keras. Rasanya
Dada menjadi sesak. Dan seluruh badan nyaris terasa tanpa tulang. Jadi, Kiai Ahmad itu... Harusnya semua ini tidak terungkap sekarang, Vita. Tapi kamu terus menanyakan alasan kenapa orang tua kamu jadi berubah begini sama kamu. Tidak ada alasan lain selain mereka takut kehilangan kamu. Itu aja kok. Fahamilah mereka. Fahami kekhawatiran mereka. Fahami ketakutan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa, Kiai Ahmad? Selama proses pengembalian ruh kamu, banyak sekali rintangan yang harus kami taklukkan demi bisa menarik ruh kamu kembali ke jasad kamu. Kami cuma punya waktu 7 hari untuk itu. Dan di hari ke-6, tanda-tanda kehidupan itu masih belum terlihat. Kami semua menyerah, dan bapak kamu pun sudah merelakan kepergian kamu. Tapi tidak dengan Kiai Ahmad. Beliau terus berusaha mengembalikan kamu. Dan alhamdulillah, kamu pun kembali. Tapi tidak dengan Kiai Ahmad. Beliau pergi karena tak kuasa lagi menahan tarikan mereka yang terlalu kuat. Sedangkan Kiai Ahmad semakin melemah. Dan di saat itulah Kiai Ahmad merelakan dirinya untuk kehidupan kamu. Kata Aritwan semakin membuat dadaku sesak. Aku hanya sanggup menangis mendengar kenyataan yang bergulir. Kenapa aku menjadi seperti ini? Aku pun sadar betul bahwa aku menjadi sangat keras kepala akhir-akhir ini. Tapi tak bisa aku jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Pak, lirihku sembari bangkit bermaksud ingin menghampiri Bapak. Namun aku jatuh dan semua nampak gelap gulita. Aku tak bisa melihat apapun dan kini semua gelap lagi. Sunyi. Vita, seseorang memanggil namaku. Aku berusaha membuka mata. Dan ketika mata aku sedikit terbuka, aku melihat Aritwan lah yang sedari tadi memanggil-manggil namaku. Aku melihat seantero ruangan ini asing. Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Kenapa bibirku rasanya membeku? Dan aku sulit sekali berkata. Kenapa aku? Kamu di rumah sakit. Kata dokter, kamu kena stroke ringan. Apa? Stroke? Aku kena stroke? Kenapa bisa? Di usiaku, aku bisa terkena stroke begini. Saya tahu ketika kamu pergi ke rumah Pak Wanto, kamu sempat terluka kan? Kamu sempat mengeluarkan darah kan di sana? Kenapa kamu harus begini, Vita? Orang tua kamu susah payah mengupayakan kehidupan kamu. Sedangkan kamu sendiri yang menggali lubangnya. Kenapa harus, Vita? Aku tak sanggup mendengar kata-kata Aritwan.
Aku hanya menangis, menanggapi semua yang terjadi. Kini aku mulai mengerti apa yang mereka takutkan selama ini. Mereka takut aku kembali menjadi santapan iblis-iblis itu. Kurang lebih sudah 1 bulan aku terbaring di rumah sakit ini. Entah apa yang sebetulnya menghambat kesembuhanku. Aku takut apa yang dikatakan Ridwan itu benar-benar terjadi. Aku sendirian di sini. Bapak dan juga ibu pulang ke rumah untuk beristirahat. Setiap hari aku ditemani oleh sahabat tercintaku, Arfi. Dia selalu menemani setiap kesulitanku, tanpa pernah mengeluh tentang kondisinya sekarang. Bisa kupastikan, setengah dari perjalanan hidupku, Arfi yang paling tahu. Hari ini, mulutku terasa semakin membeku. Tak ada kata yang sanggup untuk aku ucapkan. Namun Arfi paham dengan kondisiku. Dia memberikan handphonenya dan mempersilahkan aku untuk mengetikkan apapun yang ingin aku ucapkan kepadanya. Kali ini aku ingin menanyakan perihal kematian padanya. Entah apa yang kurasa, namun bayang-bayang kematian terus mengintai di sisi sadarku. Aku pun menanyakan hal itu pada Arfi lewat ketikanku pada handphone. Apa aku akan mati? Aku memperlihatkan tulisanku di handphone itu pada Arfi. Semua orang pasti mati, bukan cuma kamu saja. Aku takut mati, Vi. Aku takut mati konyol karena kecerobohanku ini. Mati itu kehendak Allah, Fit. Gak ada yang namanya mati konyol. Semua sudah Allah takdirkan. Bisa jadi kamu yang sakit, malah aku duluan yang mati. Karena syarat mati itu gak mesti sakit. Jawabnya selalu bisa menenangkan hatiku. Dialah Arfi, orang konyol yang bisa dewasa di masalah orang lain. Namun dia kekanak-kanakan dalam urusannya sendiri. Kalau aku mati dan jadi tumbal lagi, apa aku masih bisa selamat kayak waktu itu? Namun kali ini Arfi diam. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Aku meraih tangannya yang mungil. Oh iya, di usia kami yang sudah sebesar ini, bobot tubuhku hanya 37 kilo. Maaf, bobot tubuhnya hanya 37 kilo. Dia itu kecil sekali. Kamu mau biskuit nggak? Arfi mengalihkan pembicaraan yang sedang berlangsung di antara kami. Assalamualaikum, ucap seseorang dari balik pintu. Arfi membuka pintu itu dan ternyata itu Ridwan. Jujur, aku sangat bersemangat ketika melihat laki-laki inilah yang datang. Aku sedikit mendapat tambahan semangat dari Ridwan, walaupun tak ada yang tahu hal ini. Apa kabar, Fit? Sudah enakan? Tanya Ridwan sembari menaruh beberapa buah-buahan yang dibawanya dalam kantong kresek.
Aku hanya mengangguk. Senyum itu pun kembali mengembang di bibir tipisnya. Kamu udah makan, Vi? Belum, A. Tadi cuma ngemil biskuit aja, jawab Arfi. Makanya kamu kurus. Susah makan sih. Makan dong, biar gak kebawa angin nanti. Kata Aritwan. Kami pun tersenyum dengan lelucon sederhana yang dilontarkan oleh Aritwan. Emangnya AA bawa apa? Tanya Harvey. Tadi di jalan, AA lihat ada kupat tahu. Dan AA ingat. Dan AA ingat kamu. Jadi AA beliin deh buat kamu. AA baiknya, jawab Arfi. Arfi pun lahap memakan kupat tahu yang dibawa Aritwan. Kupat tahu adalah makanan kesukaan sahabatku itu dari sejak dia kecil. Apa yang kerasa sekarang? Aku hanya menggeleng, mengisyaratkan bahwa sekarang aku jauh lebih sehat selepas kehadiran dia pagi ini. Cepet sembuh ya. Kasian, bapak sama ibu khawatir sama kamu. Saya juga sih khawatir. Aku hanya tersenyum mendengar kata-kata manis dari Aritwan. Banyak yang berdoa, Fit. Minta yang terbaik sama Allah. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakuin itu sia-sia. Gak ada perjuangan yang sia-sia. Tiba-tiba Aritwan menatapku tajam sekali. Bibirnya bergetar, seperti kaget melihat sesuatu yang aneh di diriku. Aku menggoyang-goyangkan tangannya, namun Aritwan tetap mematung, menatap aneh kepadaku. Beberapa saat kemudian, Aritwan seperti kembali pada dirinya. Keringat mengucur deras, dan nafasnya juga terengah-engah, seperti sudah berlari jauh. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilihat Aritwan di diriku? Apa yang salah? Vi, keluar dulu ya. Tiba-tiba Aritwan bergegas pergi keluar dari ruanganku. Arfi pun menghampiriku. Kenapa sih dia? Aku hanya menatap aneh apa yang baru saja aku saksikan. Malam mulai menyapa. Bapak dan ibu mulai kembali ke rumah sakit untuk menemaniku malam ini. Vi, apa kamu mau pulang? Tanya bapak. Iya pak, tapi sebentar lagi ya. Nanti Arfi pulang sama saya aja pak. Mereka semua larut dalam perbincangan yang membahas apapun yang mereka ketahui. Aritwan menceritakan perjalanan hidupnya ketika di pesantren. Ternyata awalnya Aritwan adalah seseorang yang bisa dibilang nakal sekali. Akibat kenakalannya itulah Umi dan babahnya menitipkan Aritwan di pesantren itu. Awal masuk, saya gak langsung baik pak. Ya masih tetap belum bisa ninggalin masa-masa itu. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu, saya mulai paham kenapa Umi dan babah saya menitipkan saya di sini. Gitu. Aritwan terus menceritakan kisahnya di pesantren. Mereka tertawa saat Aritwan menceritakan kejadian lucu
yang sudah dilaluinya. Namun tiba-tiba, di tengah tawa itu, aku merasakan dadaku sangat sesak sekali. Seperti ada yang mengikat leherku, sehingga aku kesulitan bernafas. Semua orang panik melihat kondisiku saat ini. Dokter pun memasang alat bantu pernafasan untuk membantuku bernafas. Namun entah kenapa aku masih saja sulit untuk bernafas. Aku merasa seperti ada seseorang yang menindih tubuhku. Sekujur tubuhku seperti dipeluk dengan erat oleh sosok itu, sampai aku kesulitan bernafas seperti ini. Sekitar 1 jam kemudian, aku mulai bisa mengatur nafasku dan serasa kembali bisa menguasai tubuhku sendiri. Aku sangat lelah sekali bertarung dengan waktu agar tetap bisa hidup untuk orang-orang yang aku sayangi. Aku menangis setelah kejadian menakutkan itu tadi. Jangan nangis, Fit. Ibu ada di sini, sayang. Ini yang tadi aku lihat, Vi. Lirik Aritwan kepada Arfi yang tak sengaja aku dengar. Rupanya, kejadian inilah yang membuat Aritwan menatap tajam padaku tadi. Aku hanya bisa membuat orang-orang di sekitarku khawatir saja. Maaf Bu, saya mau masukin obatnya, kata suster yang kemudian menyuntikkan beberapa suntikan ke selang infusku. Selang beberapa lama, aku mulai merasakan mataku berat sekali. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk tidur. Datanglah. Sudah lama kau kutunggu. Datanglah. Datanglah. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.